Revenge porn adalah penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan orang yang ada dalam foto atau video tersebut sebagai wujud kecemburuan, balas dendam, maupun rasa tidak terima. Penyebaran foto atau video pornografi ini umumnya disertai dengan ancaman, tujuannya untuk mempermalukan, melecehkan, mengintimidasi, hingga menyuap. Saat ini, revenge porn tidak hanya dilakukan oleh orang-orang terdekat, sebab beberapa pelaku kasus revenge porn ini bisa dilakukan oleh hacker atau peretas yang mencuri data korban. Lebih jelasnya, saya akan membahas tentang apa itu revenge porn. Revenge porn merupakan distribusi atau penyebaran gambar eksplisit secara daring dan terkadang luring, tanpa persetujuan oleh mantan pasangan, orang lain, atau peretas yang bertujuan untuk membalas dendam, mendapatkan hiburan, atau memperoleh keuntungan seperti uang dan popularitas yang dikutip oleh Wikipedia. Yang pertama, ada kasus dari revenge porn Pandeglang. Kasus ini cukup ramai pada bulan Juni 2023. Oleh pihak Kejaksaan Negeri Pandeglang, Banten. Dalam kasus ini, korban yang merupakan Kasus ini sudah dibawa ke jalur hukum, namun persidangannya malah dipersulit. Bahkan, Iman mengaku keluarganya mendapat intimidasi saat melapor ke posko PPA Kejaksaan. Ada setidaknya 3 hal yang menyulitkan korban, kata kakak korban Iman. Yang pertama, ada jaksa meminta korban untuk mengikhlaskan pelaku. Yang kedua, ada jaksa intervensi korban saat mengadu di posko PPA. Di tengah pelaporan di posko PPA ini, seorang jaksa penuntut umum kasus tersebut masuk ke ruangan dan memarahi keluarga korban karena membawa kuasa hukum dalam pengaduan. Saat itu, Ibu Kejari Pandeglang mendemotivasi kami dengan menyatakan kekerasan seksual dan pemerkosaan kasus ini tidak bisa dibuktikan karena tidak adanya visum, kata kakak korban. Yang ketiga, ada jaksa yang meminta korban untuk bertemu di kafe. Lalu keluarga korban curiga mengapa sang korban harus menemui ia di sebuah kafe, padahal itu di luar zona amannya. Singkat cerita, keputusan yang dibicarakan oleh Ketua Majelis Hakim Hendy Eka Chandra menyebutkan Alwi terbukti melakukan tindak pidana mendistribusikan dan melanggar norma kesusilaan video korban IAK. Kedua, adalah kasus dari almarhumah Vanessa Angel. Siapa sih yang tidak tahu kasus beliau? Di sini, saya meminta maaf kepada keluarga dan orang-orang yang ada hubungannya dengan almarhumah Vanessa Angel. Saya di sini hanya menceritakan kasus yang dialami korban. Vanessa Angel terjerat kasus prostitusi online dengan tarif fantastis yakni 80 juta rupiah. Vanessa Angel pernah ditangkap karena kasus prostitusi online di Surabaya beberapa tahun silam. Vanessa Angel ditangkap di hotel kawasan Surabaya pada 5 Januari 2019 lalu. Setelah sempat membuat status menjemput rezeki di akun Instagramnya, kini telah 3 tahun berlalu. Vanessa Angel baru buka-bukaan soal masa lalu. Terungkap ternyata masa kelam Vanessa Angel sudah dimulai sejak dirinya masih remaja. Saat ditangkap, Vanessa Angel diduga dibayar sebesar 80 juta untuk sekali kencan. Dari kasus ini, Vanessa Angel sempat ditahan selama 5 bulan, kemudian dipotong masa tahanannya hingga kini dinyatakan bebas. Pasca terbebas dari kasus prostitusi online, Vanessa Angel mulai berani terbuka soal kehidupan pribadinya. Baru-baru ini, beliau curhat soal masa lalunya yang dipaksa jadi artis di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo pada tanggal 26 Juli 2021. Vanessa mengaku sudah kabur dari rumah sejak umur 16 tahun karena selalu dipaksa ayahnya bekerja pasca sang ibu meninggal. Itu gue umur 10 tahun ya, nyokap gue meninggal umur 10 tahun. Adalah kasus video share yang mirip dengan artis Rebecca Klopper. Kasus video share yang mirip dengan Rebecca Klopper sedang hangat dibahas oleh warganet di tahun ini 2023. Di video tersebut, terlihat wajah yang sangat mirip dengan beliau. Namun, ada para netizen yang beranggapan itu bukan beliau, dan ada juga yang beranggapan itu Rebecca. Di waktu yang bersamaan, Rebecca yang berlibur ke Lombok dengan teman-temannya, sedangkan pacarnya Rebecca yang bernama Fadli Faisal yang tengah sedang mengikuti ibadah umroh. Di situ, memperkuat jika itu merupakan video Rebecca dengan temannya, melainkan bukan bersama Fadli. Dan benar saja, singkat cerita, Rebecca pun mengklarifikasi bersama pembelanya. Dia mengakui bahwa video tersebut itu adalah dirinya.
Dan itu membuat para netizen yang awalnya membela Rebecca menjadi kaget. Dan beberapa setelahnya, terdapat video show Rebecca yang lain yang tadi disebarluaskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setelah kita pelajari kasus ini berkaitan dengan kekerasan gender online dengan berbagai macam kekerasan. Bisa terjadi karena revenge porn, adanya manipulasi, kemudian ada pihak yang sakit hati, kemudian mengikuti dengan pengancaman, ujar Rauda Maria. Kita punya bukti-bukti terkait itu semua. Kita sudah mengumpulkan bukti-bukti tentang pengancaman pada saat itu, sambungnya. Rebecca Klopper pun melaporkan isi pengancam yang dimaksud. Namun, Rauda Maria belum menjelaskan secara detail mengenai pelaporan itu. Sudah dilaporkan, yang jelas ada pengembangan juga tentang pasal 14 UU tidak pidana kekerasan seksual, tegas Rauda Maria. Kesimpulannya adalah tindakan yang melanggar privasi dan sangat merugikan secara emosional serta mental bagi korban. Penting untuk menghentikan penyebaran dan mengatasi masalah ini dengan undang-undang yang jelas, serta pencegahan yang lebih baik. Kesadaran dan pendidikan tentang resiko revenge porn juga penting untuk mencegah kejadian semacam ini.